penuh Roh Kudus, setannya takut sama saya. Mesti mau sih ada usaha untuk membalikkan kondisi gitu loh. Jangan mandah aja, jangan terima aja gitu. Orang Solo perlu dikobain begini lebih banyak, karena di sini ada falsafah yang salah. Nerimo, ya, kepo seliro, ya, manut nurut. Ya, kalau itu keterusan yang buruk-buruk ya nurut aja, itulah itu tak bagus. Kalau nurutnya sama Tuhan Yesus ya betul. Baik. Karena di dalam Efesus 4 ayat 13, baca sama-sama 2-3, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajar semuanya. Jadi doa Paulus atau pengharapan Paulus kepada orang Efesus, Allah itu memberikan kepada kita segala fasilitas. Diberikan kepada kita ini rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pengajar, penginjil dan pengajar. Itu fasilitas. Supaya apa? Supaya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kepenuhan Kristus itu jadi standar dari pertumbuhan rohani Anda. Kenapa dikasih ya tadi nabi, rasul, nabi, gembala, penginjil dan pengajar, supaya tingkat pengertian Anda, tingkat pengenalan Anda bertumbuh sehingga Anda mencapai kepenuhan Kristus. Jadi standarnya apa? Kristus. Kalau belum sama kayak Kristus, jangan berhenti tumbuh, harus kejar. Kalau Anda ketinggalan, harus lari lebih cepat. Kepenuhan Kristus kapan tercapai? Kalau Anda mengerti mekanismenya Roh Kudus bekerja. Bagaimana Roh Kudus menolong Anda sehingga mencapai kepenuhan Kristus? Ketika Anda buka hati tentang Tuhan Yesus masuk di sini, itu baru benihnya Yesus. Benih ini harus tumbuh sampai kepenuhan Kristus. Supaya itu terjadi, ruang geraknya harus dibebaskan dong. Keinginanmu harus dibuang, pikiranmu harus dibuang, diganti pikiran Kristus. Keinginanmu dibuang, ganti kehendak Bapa. Jadi harus ada penyangkalan diri, kuras habis. Dirimu itu ditiadakan. Bagaimana caranya? Roh Kudus ya, kalau ada bilang ini, Roh Kudus, aku mau bimbing aku sampai mencapai kepenuhan Kristus. Karena itu silahkan brodoli saja semua pikiranku dan keinginanku dan tabiatku ini. Tabiatku ini tabiat orang daging, orang dunia. Semua kedaginganku ini tolong kuraskan. Aku beri kau otoritas 100% Roh Kudus. Anda doa seperti terus sampai betul-betul Roh Kudus dulu sampai Anda pusing kepala, sampai muntah-muntah, sampai habis-habisan. Jangan berhenti sebelum sifat dagingmu itu habis. Sampai engkau tidak pikir apa-apa, tidak punya planning apa-apa, tidak kepingin apa-apa. Apa kan kayak zombie, nggak punya pikiran apa-apa. Memang harus begitu. Supaya selanjutnya kalau ada suara di hati Anda mulai tangkap. Anda bisa tanya Roh Kudus, ini apa? Biasanya Roh Kudus mulai berkata-kata, akulah Roh Kudus yang membimbing engkau. Aku akan membawa engkau kepada kepenuhan Kristus. Jangan takut. Jadi lain kali tiba-tiba dengar Tuhan Yesus ngomong, akulah gembalamu yang baik. Aku akan membawa engkau kepada hidup berkelimpahan di dalam aku. Walaupun harus melalui lembah bayang maut, aku akan tetap menjaga engkau. Tongkat dan gadaku akan menghibur engkau. Aku bawa engkau padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Siapa yang ngomong ini? Aku Tuhanmu.
Nah, sekian lama Anda berdialog dengan Tuhan Yesus, suatu hari akan Anda dengar, anakku yang kukasih, aku mengasihi. Ini siapa ini? Anda kan bisa bedakan lain sekali, dalam dan indah itu. Akulah Bapa. Wow. Nah, Bapak mulai ngomong, sekali kau beri kesempatan, dia curahkan segala rahasia hatinya yang tersembunyi berabad-abad sebelum dunia dijadikan. Sebanyak mungkin sepenuh-penuhnya, sampai Anda tiba-tiba merasa, Bapak tidur tidak kuat, aku tidak bisa terima ini. Entah, belum bisa. Sampai berucap, sampai luber. Bapak step by step, sedikit demi sedikit, baru dia kurangin cetak. So, dia mau ngetes berapa jauh Anda mau terima. Ya. Sebetulnya kalau lagi gitu, jangan pernah dihentikan sebetulnya. Saya dulu. Ya, ingat baik-baik, satu kali nanti Allah Bapak ngomong pada Anda, don't stop it. Ngerti nggak ngerti, tulis dulu saja. Apa bunyinya di hati ini sampai kayaknya ngawur-ngawurnya gitu. Tulis saja. Nanti satu saat kematanganmu mencapai level tertentu, Anda baca lagi tulisan dulu. Oh, dulu aku nggak ngerti, ini sekarang aku mulai benar, mulai ngerti. Sampai sini belum ngerti aku. Nanti satu saat balik rohmu bertumbuh, baca lagi. Nah, ini sekarang aku ngerti ini maksud Tuhan ini. Saya dulu salah. Ketika dia ngomong sabar-sabar itu sampai saya tidak bisa tahan lagi. Saya bilang, please Father, slow down. One step at a time. Talk to me because I cannot stay. Lalu dia menguranginya. Sekarang saya kepengen lagi digituin. Pengen lagi. Jadi yang Paulus katakan tadi, semua equipment, semua perlengkapan itu diberikan supaya Anda mencapai standar Yesus dulu. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Salah satu bagian daripada proses bertumbuh seperti Kristus, diberitahu Kristus di dalam dirimu sejak kau menerima Yesus ada segala fasilitas Yesus. Yesus punya apa? Roh Tuhan, ya, roh Yahweh, itu dirinya sendiri. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Saudara, karena Anda bergaul dengan Tuhan Yesus, mendengar dia ngomong terus, lama-lama hikmat Anda akan bertambah-tambah. Pengenalan Anda akan Kristus akan bertumbuh. Apa yang ada di surga, apa yang direncanakan Tuhan di masa yang akan datang, Anda mengerti. Dan bagaimana memecahkan masalah-masalah. Sebab hikmat ini sebagai karunia untuk memecahkan masalah. Salomo ketika dikasih anak, itu didatengin dua orang wanita yang satu anaknya meninggal ya, satu itu diambil sama yang lain, perebutan anak. Bagaimana memecahkannya? Bagaimana tahu mana mama yang asli? Al-Quds, sini, belah anak ini jadi dua. Al-Quds cabut pedangnya. Nah, ibu yang aslinya bilang, jangan, udah kasih sama dia, aku nggak jadi nuntut. Mamanya punya kasihan. Si mama yang palsu bilang, betul, itu sangat adil, belah saja jadi dua. Nah, Salomo langsung tahu siapa mama aslinya ya. Kasihkan pada mama yang asli. Itu hikmat, memecahkan masalah yang sulit. Nah, karunia hikmat akan muncul bagi orang yang bergaul dengan Kristus, karena dialah hikmat Allah. Amin. Dan pengertian itu apa? Pengertian adalah Anda dulu ketika baca Alkitab sebelum Anda terima Yesus, ya, baca Alkitab tidak ngerti-ngerti isinya apa. Begitu Anda undang Yesus masuk di hatimu, baca Alkitab, lo jebule gini toh. Nyambung ayat demi ayat, nyambung, mengerti. Itu karena apa? Ada roh pengertian, spirit of understanding. Tapi juga ini sebetulnya dan kata yang lain dipakai kata marifat. Marifat itu mengerti hal-hal yang tersembunyi, di dalam ayat-ayat Alkitab, ya, yang tersirat di dalam. Kita bisa menang. Dan
mengerti hal-hal yang tersembunyi di masa yang lampau, di masa yang akan datang, di tempat lain, atau di dalam hati orang lain, di dalam hati seseorang.